Hai teman-teman, hari ini temanin aku bikin roti kukus Srikaya yuk. Ini tuh cara buatnya sangat gampang dan juga bahannya simple. Sebenarnya resep ini udah sering aku share ya, tapi aku share ulang lagi buat teman-teman. Teman-teman yang sering gagal bikin roti kukus atau yang suka keriput, bisa simak videonya sehingga selesai. Pertama-tama kita bikin rotinya dulu, ada 500 gram tepung terigu protein rendah. Lalu ada vermipan atau ragi instan yang kupakai ini 6 gram. Untuk merek itu bebas ya, kalau mau samaan juga boleh. Untuk gula pasirnya ini 150 gram. Oh ya, biasa aku pakai minyak goreng. Kali ini aku gantinya menggunakan mentega putih. Menteganya putihnya ini 50 gram. Jika teman-teman tanya, boleh nggak pakai mentega biasa? Jawabannya boleh, cuman nanti hasil rotinya itu warnanya agak kuning. Nah, untuk airnya 250 ml. Lalu ini semua bahan akan kita mixer sampai kalis. Oh ya, saat buat roti-rotian begini, raginya jangan terlalu banyak ya, nanti terlalu kembang malah jadinya keriput. Lalu waktu provingnya itu saya provingnya 1 jam, tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya panas banget bisa sekitar 50 menit, tetapi jika cuaca dingin kita bisa proving maksimalnya itu 2 jam. Teman-teman pakai hand mixer atau mixer tangan bisa bikin setengah resep dulu ya, karena kalau satu resep pasti terlalu berat mixernya. Nah, ini rotinya udah selesai saya mixer. Ini mau kita keluarkan dulu dari mixernya. Teman-teman bisa tes sendiri ya, adonannya udah lentur apa belum. Jadi berapa mixernya ini sesuaikan kecepatan mixer masing-masing. Jika adonannya udah kalis, biasanya dia nggak nempel lagi di tangan. Saat kita sentuh itu dia tidak menempel di tangan lagi. Ambil adonannya, ini adonannya akan kita bulatkan ya sebelum kita istirahatkan. Wajib dibulatkan terlebih dahulu sebelum diistirahatkan. Setelah dibulatkan, ini kita akan istirahatkan adonannya selama 1 jam. Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih. Sambil tunggu kita mau bikin srikaya. Di sini ada 10 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena. Lupa saya record ya waktu masukkan. Lalu tambahkan sedikit air. Ini airnya kira-kira 100 ml. Ini mau kita larutkan dulu tepungnya. Lalu masukkan juga santan kental 300 ml. Ini tuh santan murni ya, santan yang diperas tanpa tambahan air 300 ml. Lalu tambahkan lagi air bersih sampai 500 ml. Berarti total airnya itu 200, santannya 300. Nah, kita siapkan juga 3 kuning telur. Ini saya buat resep srikaya yang ekonomis. Jika teman-teman mau buat yang premium, bisa tambahkan lagi kuning telurnya. Maksimalnya itu 10 kuning telur. Yang premium juga takaran santannya sama, cuman bedanya tambah lebih banyak kuning telur aja. Nah, kita aduk sebentar semua bahan ini. Aduknya sampai rata aja ya, jangan terlalu lama aduknya. Lalu mau langsung kita saring ke dalam panci. Oh ya, ini api kompornya belum dihidupkan ya. Kita saring dulu. Jika nggak mau saring juga boleh, tapi pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk saringnya ini nggak wajib. Mau boleh saring, enggak juga nggak apa-apa. Tidak diwajibkan. Yang penting tepungnya larut. Supaya nanti srikayanya itu mulus, tidak ada yang menggumpal-gumpal.
Supaya warnanya lebih bagus, saya tambahkan kira-kira 3 tetes pewarna kuning telur. Jika teman-teman bikin yang premium, yang kuning telurnya banyak, itu nggak perlu tambahkan pewarna ya. Karena ini kan kuning telurnya sedikit, jadi kita tambahkan juga sedikit pewarna kuning telur. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, baru disusul dengan gula. Gulanya saya pakai 150 gram, manisnya udah pas. Jika mau lebih manis, boleh tambahkan lagi gulanya. Hidupkan api kompor, aduk srikayanya sampai mengental. Oh ya, saat aduk srikaya itu pastikan api kompornya itu kecil banget ya. Supaya nanti enggak berminyak. Kalau suhu apinya terlalu besar, terlalu panas, biasa srikaya yang dihasilkan itu akan berminyak. Ini saya aduknya kira-kira hampir 20 menit. Nah, ini udah semakin kental ya srikayanya. Semakin aduk makanya dia akan semakin kental. Dan buat srikaya ini tuh harus terus-terusan diaduk, nggak bisa ditinggal. Nah, teman-teman bisa tes ya. Kalau udah mateng tuh biasa kalau kita teteskan dia tinggalkan jejak. Nah, nih aku contohin ya buat teman-teman lihat. Tuh, kalau belum tinggalkan jejak artinya belum. Nah, kayak gini ya, lebih dekatnya, lebih detailnya. Nah, setelah kita angkat daun pandannya kan menetes tuh. Kalau srikayanya udah tinggalkan jejak, artinya udah boleh matikan kompor. Artinya srikayanya udah mateng. Lalu kita pindahin, akan kita terus aduk ya sampai dingin. Oh ya, ngaduk srikaya itu jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama biasanya dia akan keluarkan minyak juga. Nah, ini udah makin dingin, udah makin mengental srikayanya. Nah, karena dinginnya itu saya aduk terus, jadi hasilnya bagus. Srikayanya ini mulus banget. Nah, kita masukkan ke dalam toples. Ini tuh kalau di suhu ruang bisa tahannya 1 minggu, kalau di kulkas bisa 3 minggu. Pada saat mau makan itu usahakan ambil srikayanya itu menggunakan sendok yang bersih dan kering. Oh ya, jangan lupa keluarkan daun pandannya sebelum dimasukkan ke dalam toples. Oh ya, saat masukkan srikaya ke dalam toples harus pastikan ya bahwa srikayanya itu benar-benar udah dingin. Srikayanya udah selesai, kita lanjut ke rotinya. Nah, ini rotinya juga udah ngembang, kita keluarkan dari bowlnya. Kita siapkan ini alas kerja. Ini rotinya mau kita kempeskan dulu ya sebelum dibentuk. Supaya udara yang terperangkap di dalam itu keluar, lalu permukaan roti kita juga bisa lebih mulus. Nah, teman-teman, kalau bentuknya itu kan roti tetap panjang. Cuman mau gimana besar itu sesuaikan aja ya selera masing-masing. Kalau saya bikin menjadi 3 roti, 2 yang kecil, 1 yang besar. Ini saya sih belum gimana ya mahir untuk ngebentuk roti. Jika teman-teman bisa ngebentuknya lebih rapi, silakan ya. Kalau saya bentuknya itu kira-kira ya begini lah. Kalau udah selesai dibentuk, itu langsung susun ke dalam loyang kukusan. Biar nanti rotinya itu nggak perlu dipindah-pindahin lagi. Karena selesai bentuk masih mau kita proofing selama 30 menit, baru bisa kita kukus. Nah, kira-kira seperti ini ya yang saya bentuk. Sebelum dikukus itu kita diamkan lagi 30 menit, ditutup dengan serbet bersih. Nah, setelah 30 menit, ini rotinya udah siap kita kukus. Oh ya, panaskan kukusan di api sedang cenderung kecil. Kita kukus rotinya selama 20 menit. Oh ya, kukusnya jangan pakai api terlalu besar ya. Kalau api terlalu besar biasa rotinya suka keriput. Nah, setelah 20 menit ini rotinya juga udah mateng. Ngembang banget ya, teman-teman.
Ini tuh gak bikin keriput walaupun udah dingin. Dan juga rotinya tetap lembut walaupun udah dingin nanti. Oh ya, panas-panas langsung keluarkan dari kukusan ya. Jangan biarkan dia dingin dalam kukusan. Nah, setelah dingin, teman-teman bisa potong sesuai selera. Oh ya, roti ini nggak bisa dipotong saat panas-panas ya. Jadi dipotong itu saat udah dingin atau udah hangat-hangat kuku. Nah, ini ya teman-teman, rotinya udah diisi srikaya, udah siap dinikmati. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye-bye.